Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ditap-tap layarnya, yuk ditap-tap layarnya dan share-share ke temannya ya. Yuk, yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Sambil menunggu teman yang lainnya ya supaya tidak ketinggalan, kita latihan soal bareng ya. PPPK manajerial. Apakah cukup waktunya hanya 37 menit? Gimana, sudah siap? Yuk kita mulai jawab yuk. Semangat, semangat, semangat latihan soal ya. Karena lembur kerja kemarin siang ini saya merasa sangat mengantuk, kerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus sebaiknya saya pulang ke rumah untuk istirahat. B. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. C. Segera ke musola untuk tidur. D. Segera makan siang. Ya, jawabannya yang betul kira-kira B ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, simpan dan lanjutkan. Ntar kalau pas ngerjain soal seperti itu ya, pas ujian, kurang lebih ujiannya ya mirip-mirip seperti ini ya. Yuk, yang mau tryoutnya bisa klik link di bawah profil ya. Ikut bimbel di BASN, diskon free bimbel, free tryout ya, free tryout. Saya ditugaskan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Saat yang bersamaan, keluarga saya mengadakan acara besar di rumah. Tindakan saya adalah A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. B. Meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan tugas saya berangkat seminar. C. Meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik. D. Berangkat seminar setengah hari dan segera pulang secepatnya. Alhamdulillah ya Kak Ita, alhamdulillah Kak Ita. Yuk sepil-sepil ke temannya yuk yang udah ujian yuk. Sepil-sepil ke temannya ya yang udah ujian biar semangat ya. Biar lebih semangat jawab soal dan latihan soal. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. Dan meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan tugas saya berangkat seminar. C. Meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik. D. Berangkat seminar setengah hari dan segera pulang secepatnya. Oke, yang betul A ya. Tetap berangkat seminar ya, walaupun yang bersamaan keluarganya mengadakan acara besar di rumah ya. Tindakan yang tepat ya, tetap berangkat seminar. Loyalitas tanpa batas ya guys ya. Kita lanjut. Nomor 3. Ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang A. Umum, B. Biasa saja, C. Jauh ke depan, D. Besar. Apa ya jawabannya? Yuk ditap-tap layarnya yuk, ditap-tap layarnya yuk. Ditap-tap layarnya dan share-share ke teman-temannya ya. Di share-share supaya temannya nggak ketinggalan ya, nggak ketinggalan latihan soal. Umum. C ya guys ya, jauh ke depan. Ini yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang jauh ke depan guys, yang serba baik ya. Jawabnya serba baik ya. Serba baik pokoknya yuk, yang serba baik seperti malaikat ya. Harus berperan sebagai malaikat guys ya. Ekstra baik, ekstra pintar ya kan. Tap-tap layarnya, jadi tap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya ya. Kalau kita simpan dan lanjutkan. Ya nggak perlu dijelaskan lah ya poin berapa ya biar sat-set. Kita lanjut nomor 4. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor.
B. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. C. Saya akan memberitahu rekan saya. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Baik. Menemukan beberapa info kantor yang rusak ya, rusak. Terus hanya Anda yang mengetahui sikap Anda ya. Do. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Oke, D ya. Kalau nggak salah B, guys. Kalau nggak salah jawabannya B ya. Aku lupa, ntar kita cek aja. Kita cek di kunci jawaban ya. Kita lanjut nomor 5. Telah terjadi kebakaran di tempat ibadah yang ada di lingkungan tempat tinggal saya, namun tempat ibadah tersebut beda dengan keyakinan yang saya anut. Semestinya saya, Pak A, percaya bahwa solidaritas umat mereka tinggi sehingga pasti ada yang sudah mengaturnya. B. Menyumbang seluruh gaji yang baru saya terima untuk pembangunan tempat ibadah itu kembali, tidak peduli bahwa keyakinan saya berbeda. C. Hanya akan menyumbangkan sebagian gaji yang saya terima karena masih ada kebutuhan hidup lainnya dan lagi karena berbeda keyakinan sehingga saya rasa hal itu sudah sangat baik untuk dilakukan. Dia mengajak warga di lingkungan tempat tinggal, rekan-rekan kerja di kantor kerabat, atau siapapun yang menyumbang sesuai dengan kemampuannya untuk membantu pembangunan kembali tempat ibadah tersebut. Ya, jawabannya kan terjadi kebakaran tempat ibadah ya, tempat tinggal saya. Oke, gimana jawab C? Hanya akan menyumbangkan sebagian gaji yang diterima karena masih ada kebutuhan hidup lainnya yang lagi karena berbeda kayak sehingga saya rasa hal itu sudah sangat baik untuk dilakukan. Yuk yang mau tryout semirip-mirip seperti ini yuk, bisa ikut bimbel di BSN ya. Free tryout 3 kali, klik link di bawah profil, klik link di bawah profil. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah ya, melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Oke, A ya. Meskipun berbelit-belit itu berarti kurang yakin ya kan? Sesuai dengan perintah dan anak-anak atasan, kurang inovasi ya kan. D. Sesuai biasa yang saya lakukan, berarti biasa saja ya. Betul A. Kita lanjutkan, kita next selanjutnya nomor 7. Untuk menjadi pribadi ASN yang disiplin yang saya perlukan adalah A. Tepat waktu. B. Menganggap disiplin adalah beban. C. Komitmen. D. Bekerja saat disuruh. Nomor 7 jawabannya ya, ditap layarnya dan di-share ke teman-temannya. Ya, pasti banyak yang C ya, tapi karena ini kan menjadi pribadi ya guys ya. Kalau pribadi itu lebih tepat waktu, yang disiplin. Kalau komitmen itu biasanya kan lebih dari kita ke atasan gitu kan ya. Ditap layarnya dan di-share ke teman-temannya.
Oke, kita lanjut simpan dan lanjutkan nomor 8. Dampak perkembangan IT terhadap kualitas pelayanan yang saya berikan adalah A. Mengerjakan tugas sesuai perintah, B. Pekerjaan tepat selesai, C. Kinerja lebih baik, D. Menunda pekerjaan. Pekerjaan cepat selesai, kinerja lebih baik. C, B, C. Ya, pekerjaan lebih cepat selesai, guys. Jawabannya B. Itu kan perkembangan IT, ya kan? Perkembangan IT terhadap kualitas, ya, untuk mempercepat pekerjaan. Nomor 8, gak ada yang masuk, Kak Debbie. Ya, ini kan kisi-kisi ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan pembahasannya mirip-mirip, ya kan? Ini kan namanya kisi-kisi, Kak Desi. Seringkali saya dinilai sebagai orang yang oleh rekan-rekan kerja di kantor. A. Memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin. B. Kurang tekun dalam apapun. C. Tekun menyelesaikan tugas walaupun perlu lebih banyak waktu. D. Mudah bosan dan jengkel dengan pekerjaan yang di luar kebiasaan. A. Memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin, ya. Dinilai sebagai orang yang oleh rekan-rekan kerja. Betul, A. Memiliki ketekunan dalam melakukan pekerjaan rutin, ya, yang betul. Kita lanjutkan nomor 10. Anda tidak diterima di kantor yang Anda inginkan. Istri Anda meminta pada Anda agar melamar ke kantor lain, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencoba lagi kalau ada kesempatan. B. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima. C. Melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan. D. Mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di kantor berbeda. Jawabannya tidak diterima di kantor yang Anda inginkan, ya kan? Terus istri Anda meminta pada Anda agar melamar ke kantor lain. Nah, melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan. Ya, do ya. Mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di kantor berbeda, ya kan? Kan istrinya minta agar melamar ke kantor lain. Iya bener, do ya. Sesuai soalnya kan? Istrinya meminta pada Anda agar melamar ke kantor lain, ya do. Yuk di tap-tap layarnya yuk, di tap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya ya, di tap-tap layarnya. Kita simpan dan lanjutkan. Nomor 11. Bila ada rekan kerja yang salah menuliskan gelar saya di dalam surat, maka saya ya betul itu ya Kak Wahyu ya. Tidur duluan ntar. Urek ngom. Jaluk mulai rekan kerja saya menuliskan gelar saya di dalam surat. A. Tersinggung karena gelar tersebut saya peroleh dengan susah payah dan merupakan kehormatan saya. B. Biasa saja, tidak tersinggung sama sekali. C. Saya mengingatkan kekeliruan dengan baik-baik. D. Saya mengingatkan dengan tegas agar dia jera. Nomor 11. Soal manajerial kan untuk semua jabatan ya. Manajerial itu untuk semua jabatan. Walaupun nggak sama persis ya, paling tidak kan itu pembahasannya mirip ya kan, pembahasannya yang mirip. Dengan tegas, saya mengingatkan kekeliruan dengan baik-baik. Keliru ngeklik. C ya C. Iya tuh, ada yang mirip kan ya, ada yang mirip ya Kak Wahyu ya, ya memang namanya kisi-kisi ya kan, ada yang keluar, ada yang enggak. Kita lanjut nomor 12. Menurut Anda, seorang ASN gagal mengembangkan diri karena
A. Terbatas biaya dan waktu. B. Ikut-ikutan teman. C. Menunggu kesempatan tugas belajar. D. Merasa puas dengan keadaan sekarang. Ya, perbanyak referensi yuk, perbanyak referensi. Ikut bimbel di BSN ya. Free tryout 3 kali, diskonnya 100.000. Free tryout dan video pembahasan. Klik link di bawah profil ya untuk langsung chat adminnya. Mengembangkan diri karena menunggu kesempatan tugas belajar, guys. Cicak di dinding ya. Kan gagalnya mengembangkan diri. Mengembangkan diri, bukan gagal kehidupan. Bukan gagal kehidupan ya. Ya, jawabannya C. Kita lanjut. Next nomor 13. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu rapat telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. D. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. Ini untuk semua jabatan, Kak. Manajerial itu untuk semua jabatan bisa ya. Yuk di-share-share ke teman-temannya biar nggak ketinggalan. Perbanyak referensi, ikut bimbel, free tryout dan video pembahasan. Klik link di bawah profil. Buka di mana ya? Kakaknya bisa ikut di bimbel di BSN free tryout ya Kak ya. Klik link di bawah profil. Berusaha dengan aktif dan mencegah gangguan tamu rapat telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda ya. Saya selalu menyortir ya, B ya, oke B. Setelah kita cek di kunci jawaban ya, mohon maaf ya kalau saya lupa ya, kan saya nggak nyontoh kunci jawabannya. Oke, kita lanjut ya, jawabannya B lah. Kan seberapa sering mencegah gangguan ya kan? Oke, B, kita simpan lanjutkan. Kita next nomor 14. Saat menggunakan inventaris kantor, ternyata saya menjumpai ada beberapa yang sudah tidak layak pakai. Tindakan saya adalah A. Diam saja karena jika saya melaporkan hal ini ke bagian perlengkapan, maka akan dikira yang telah merusaknya. B. Memberitahu hanya pada rekan kerja terdekat di kantor. C. Mencari tahu siapa yang telah merusaknya. Jelas bahwa dia yang paling bertanggung jawab. D. Tetap melanjutkan tugas saya yang masih banyak karena sudah ada bagian tersendiri yang kompeten mengurusnya. Tap layarnya yuk, di tap layarnya dan share ke teman-temannya ya. Di share supaya tidak ketinggalan live saya. Jawabannya C. Cicak di dinding. Dia mencari tahu siapa yang telah merusaknya, jelas bahwa dia yang paling bertanggung jawab. Soal manajerial, kakak-kakaknya yang baru bergabung, tap layar dan di-share ke teman-temannya ya. Soal manajerial sosiokultural untuk semua jabatan. Untuk semua jabatan bisa ya, soal pembahasannya mirip. Kalau untuk manajerial, pembahasannya mirip dan bisa untuk semua jabatan. Di-share ke temennya yuk, di-share supaya tidak ketinggalan. Di SS aja, pinter banget Kak Wahyu ya. Cara cepat ya, di screenshot dan tinggal dibaca ulang. Pintar jawabannya betul enggaknya? Kita cek di kunci jawabannya. Saya agak lupa, mohon maaf ya. Sudah faktor usia. Oke, kita lanjut, simpan dan lanjutkan. Ternyata layanan operasional jam 7:30. Soal tes beda jauh dengan simulasi. Waduh, Kak Mimi jabatan apa ya? Kalau simulasi kan biasanya mirip pembahasannya Kak, enggak. Kalau sama persis kadang ya enggak ya.
Kakaknya kalau ingin mirip tryout seperti ini, klik link di bawah profil ya, ikut bimbel di BASN free tryout. Diskonnya 100.000, klik link di bawah profil. Lebih mudah disimulasi ya kah? Tadi itu kakaknya bilang ada yang keluar ya. Mungkin ya mirip pembahasannya ya kan, mirip pembahasannya. Hari ini adalah hari saat semua pekerjaan tim harus selesai, namun salah satu anggota Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena waktunya tersita, karena ada masalah pribadi yang mendesak. Apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin? Tadi kata Kak Wahyu keluar. Tuh Kak Wahyu bilang keluar. Kak Meme jabatan apa ya Kak Meme? Yuk. Yuk buat ini ya, yang positif ya. Yuk, komennya yang positif buat teman-temannya ya. Yuk, waktunya tersita karena ada masalah pribadi mendesak. Apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin? Aceh, mau nasihatinya dan mempersilahkan anggota tim terlambat. Memindahkan anggota tim. Menegur dan memberi peringatan. Meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. A ya. A ya. A. Tuh, biar cepat selesai, minta bantuan anggota tim lain. Loh, kenapa A? Kan waktunya tersita, karena ada masalah pribadi mendesak. Kan harus selesai itunya, pekerjaannya. Tuh, jadi jawabannya A. Soal analisis. Soal manajerial, Kak. Manajerial sosiokultural untuk semua jabatan. Ya, kita lanjut ya. Kita nih selanjutnya nomor 16. Saya ditugaskan ya untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Tuh Kak Bahar, sip lah, sip ya. Setuju ya. Ya kan, jadi harus saling membantu lah, walaupun bukan pekerjaannya, mentang-mentang kerjaannya udah selesai nggak mau bantuin teman ya. Ya Kak Zara, gimana spillkan ke temennya dapat nilai berapa? Yuk, dapat nilai berapa? Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas. Tugas mana tadi? Apa tadi? Sikap saya apa? Sikap saya. Jawabannya B, betul B. Alhamdulillah banyak yang jawab B ya. Tuh, jawabannya B, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya ya kan, lebih positif ya kan. Lebih positif, jawabannya B ya. Oke, kita lanjut, simpan dan lanjutkan ya kan, harus serba baik kan, serba baik kayak malaikat. Saya harus menyelesaikan tugas dengan cepat karena tugas tersebut telah dibatasi waktu pengerjaannya oleh atasan di kantor. Beliau memberikan batas waktu, yaitu hari Jumat. Dalam minggu ini saya akan meminta perpanjangan waktu sekitar 1 atau 2 hari apabila ada tugas lain dari kantor yang menumpuk yang dikerjakan dalam waktu bersamaan. B. Menyelesaikan tepat waktu pada hari Jumat maksimal di akhir jam kerja kantor. C. Mencoba menyelesaikannya hari Kamis jika memungkinkan. D. Menegosiasikan batas waktu yang ditetapkan oleh atasan dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan dan buru-buru. Banyak yang C ya. Ya kan? Cepat karena tugas tersebut telah dibatasi waktu pengerjaan oleh atasan kantor, ya kan? Beliau memberikan batas waktu, yaitu hari Jumat. Iya betul, jawabannya C, ya kan? Menyelesaikan hari Kamis jika memungkinkan, ya kan? Kalau Jumat udah deadline. Menegosiasikan batas waktu kurang baik ya. Menyelesaikan tepat waktu itu tidak tepat waktu kalau hari Jumat.
Oke, di tab-tab layarnya, KI sekolah dapat nilai berapa? Yuk, sepil-sepil ke temannya yuk. Nomor 18. Anda baru saja mendapatkan informasi menarik dari jurnal yang dapat diterapkan dalam perbaikan kinerja tim. Cara Anda mengkomunikasikannya adalah A. Memberitahu dan mendiskusikan saat rapat. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Langsung menerapkan dalam pekerjaan. D. Memberitahu kepada rekan-rekan secara japri. Oh, banyak yang A. Memberitahu dan mendiskusikan saat rapat. Ya betul, jawabannya A ya kan? Ya, lebih positif A saat rapat. Kita next yuk selanjutnya. Tinggal 12 menit nih. Semua rencana kerja yang saya buat tadi pagi telah selesai saya kerjakan. Namun jam kerja hari ini masih ada sisa waktu. Sebaiknya saya A. Membaca buku-buku pengembangan dan motivasi di satu kerja. B. Melakukan aktivitas mengakses berita dan situs jaring sosial Facebook. C. Mengobrol dan rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu setelah lelah bekerja hari ini. Jadi saya rasa tak ada salahnya ya, D. Merevisi hasil pekerjaan hari ini. Ya, kalau mengobrol jelas enggak ya, itu salah. Tuh, mereview hasil pekerjaan hari ini ya. Membaca buku memang bagus ya, tapi lebih tepatnya do. Kita next selanjutnya. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan A. Merasa terharu. B. Bekerja dengan giat karena bayaran yang besar. C. Lebih semangat. D. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. 20 jawabannya apa? Ya, di tab layarnya dan di share ke teman-temannya. Do. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda ya, betul jawabannya do. Kita lanjut nomor 21. Saat Anda berkunjung ke kantor klien, Anda mendapatkan uang dari klien sebagai pengganti uang telah yang sudah menjadi budaya di tempat klien Anda untuk diberikan kepada para tamunya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menerimanya dan bersikap tidak tahu-menahu. B. Menolak karena itu termasuk gratifikasi. C. Menerimanya karena kalau ditolak saya merasa tidak enak. D. Mengapresiasinya tetapi tidak. Ya, do ya, do, oke, do. Ini soal apa ya? Pengadministrasi. Manajerial, sosiokultural untuk semua jabatan ya, untuk semua jabatan bisa. Oke, kita lanjutkan nomor 22. Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya A. Berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. B. Berani mencoba dengan segala resiko. C. Selalu mendapat bantuan dari teman. D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. Pak B. Berani mencoba dengan segala resiko. Jawabannya tidak putus asa menghadapi kegagalan ya. D lah, D. Kita lanjut. Perubahan merupakan hal yang akan terus dihadapi oleh setiap SDM. Dalam menghadapi perubahan, respon Anda adalah A. Mendiamkan, B. Melawan, C. Berbenah, D. Berubah. Oke, merupakan hal yang akan diteruskan dihadapi oleh setiap SDM ya, dalam menghadapi perubahan. Oke, D. Berubah. Ya, harus siap ya dengan perubahannya. Kita next. Dengan dana terbatas Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut. Karena adanya red budget policy, reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut. Berapa soal? 45, guys, 45. Menolak tugas tersebut, menolak tugas, dan menerima tugas.
Oke, jawabannya C ya. Kita percepat nih, coba. Waktunya cukup gak ya? Pada akhir tahun kerja berjalan akan ditutup dengan acara bebas outbound ya. Merasa sangat kecewa, mencari alternatif, kecewa. Saya bersikeras mencari upaya pembelian terhadap usaha tersebut agar atasan menerimanya. BB ya jawabannya, mencari alternatif usulan lokasi lain ya. Kalau J kecewa ya tidaklah, tidak baik kalau kecewa. Oke, jawabannya B. Kita lanjut. Itu aja guys, kalau waktunya mepet ya kita baca jawabannya aja. Anda merasa tenang saja jika harus berbohong. Mulai suatu hal jika hal tersebut berkaitan dengan kelompok Anda. Kalau nggak terlalu cepat gimana? Itu waktunya. Waktunya mau habis. Kita latihan soal ini ya. Kita latihan soal. Sangat tidak setuju ya karena harus berbohong. Oke, kita lanjut. Anda bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat dan budaya di tempat Anda. Sangat sesuai ya. Ntar pas kunci jawabannya aja. Ntar kita cek kunci jawabannya pelan-pelan. Anda bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat budaya di tempat Anda. Sangat sesuai ya. Anda meminimalisir terjadinya konflik dalam tim dengan memilih anggota tim dengan tepat. Ya, sangat setuju. A. Sebuah tugas belajar sebagai wadah pengembangan diri sebagai ASN guna meningkatkan manfaat. Sangat setuju ya. Oke, kita lanjut. Gimana Kak? Kemana Anda sangat setuju apa enggaknya Kak? Anda akan menegur jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam dan tidak senang terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Sangat setuju apa tidak setuju? Kan ada kan, dulu kemarin aku dikomplain, ini udah nggak keluar kayak gitu. Ya ampun, sedih aku. Anda akan menegur jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 30, Anda merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat. Sangat tidak setuju ya. Mulia tuh tidak baik ya. Merasa mulia maksudnya. Apabila ada rekan Anda mau berkebutuhan khusus mendapatkan belanja di kantor, maka Anda akan memotivasi rekan tersebut dalam berkoordinasi dengan pihak sekolah. Nah, sangat setuju ya. Antara sangat setuju dan sangat tidak setuju ya. Yang lainnya diabaikan. Oke, mendapat bullying di kantor. Saya ditulis mengikuti di kelas. Saya protes tidak menerima kebijakan. Bahkan jika mana karena berasal dari kota lain. Ya, sangat tidak setuju. Karena protes ya. Oke, kita lanjut. Nomor, Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. Sangat setuju. Menghormati Anda. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet. Sedangkan mereka sangat setuju guys ya. Kita simpan dan lanjutkan. Anda mendapati salah seorang rekan yang bersikap sangat tegas ketika itu lainnya motivasi rendah dalam merealisasi sikap Anda terhadap hal tersebut. Sangat tidak setuju ya. Dalam bentuk ancaman tadi ya, dalam bentuk ancaman. Anda menyebabkan sensasi kekerasan yang sering terjadi di jalan dengan takut dan trauma saat berada di jalan. Sangat setuju ya. Kita lanjut. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda, sikap Anda tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Sangat setuju. Kalau pelan-pelannya pas cek kunci jawaban ya. Ini waktunya mepet. Anda akan memperhatikan orang tua terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrian. Memprioritaskan orang tua daripada orang sakit ya, sangat tidak setuju ya. Kan tinggal 4 menit guys. Harus baca cepat ini. Anda bersikap tenang ketika teman Anda menceritakan partai politik kebanggaannya. Ya, itu tipsnya menjawab soal saat waktunya mepet. Mereka tenang ketika teman Anda menceritakan partai politik kebanggaannya ya, sangat setuju. Tenang guys, tenang. Oke. Jika Anda dipojokkan oleh teman Anda karena tidak setuju dengan usulan yang Anda sampaikan dalam suatu rapat penting, Anda memutuskan untuk segera keluar dari ruang rapat. Sangat tidak setuju ya. Ia menginginkan tryout mirip seperti ini, bisa klik link di bawah profil yuk. Klik link di bawah profil, diskonnya 100.000 ya, free tryout dan video pembahasan.
Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu ya. Jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu. Apa, sangat tidak setuju. Oke, sangat tidak setuju. Anda selalu mencari pembenaran diri jika atasan dan rekan kerja lain memberi kritikan terhadap kinerja Anda. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Oke, pokoknya intinya sangat setuju dan sangat tidak setuju ya, ini jawabannya. B, C, D dilewati. Mencari pembenaran, oh ya sangat tidak setuju. Oke, simpan dan lanjutkan. Anda pulang pukul 1, dini hari menuju rumah itu sangat telat. Di jalan Anda mendapati ada kecelakaan, Anda langsung pulang saja karena badan Anda lelah sekali. Sangat tidak setuju, guys, karena mengabaikan ada kecelakaan. Oke, kita simpan dan lanjutkan. Nah, ntar kalau cek kunci jawaban ini kita baru pelan-pelan tuh. Masih 2 menit. Oh, selesai. Jangan lupa guys ya. Selesainya diklik ya. Ntar kalau ujian jangan lupa tuh ya. Jangan lupa selesainya diklik, ntar habis nilainya. Apa? Ada yang keliru berapa ini aku? Kita cek tadi. Oh, tuh. Tuh, kita cek ya. Yang salah tadi berapa? Kayaknya sih salah 2 ya. Salah 2 kayaknya. Yuk ditap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya. Yuk, ini soal manajerial. Tadi gimana? Mepet banget kan waktunya ya. Kalau udah mepet waktunya, baca jawabannya aja ya kan. Pokoknya jawabannya yang baik-baik lah, yang baik-baik dah pasti benar. Ya gitu ya tipsnya. Kalau itu waktunya udah mepet banget, baca jawabannya yang baik-baik ya kalau soal manajerial ya kan. Kita kalau terpaku sama soalnya, soalnya panjang ntar malah keliru. Jawaban yang benar apa ini? B. Tuh jawaban benarnya B gitu kak. Nah, jadi B itu 4 poin kayak gitu loh Kak. Maksudnya itu B itu 4 poin, D-nya 3 poin, C-nya 2 poin, A-nya 1 poin. Seperti itu ya. Makanya jawabannya B, D, C, A itu. Kayaknya tadi salah berapa ya? Salah 2 kayaknya tadi. Tetap semangat berangkat seminar ya kan? Jawabannya tuh. Yang menginginkan soal-soal dan bimbel ya. Klik link di bawah profil Kak. Klik link di bawah profil. Ya di-share ya, di-share yuk. Sudah dibagikan belum? Bagikan ke teman-temannya ya, dibagikan ke teman-temannya. Ide yang dikemukakan itu harus jauh ke depan ya kan, serba baik. Jadi C-nya 4 poin, D-nya 3 poin, B-nya 2 poin, A-nya 1 poin. Tuh nomor 4 ya. Betul D itu melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti ya. Jadi lapor ke atasan ya guys ya. Ya guys ya, kita laporan dulu. Nah ini yang keliru. Keliru kurang tepat ya. C-nya cuma 2 poin ternyata ya. Jadi jawabannya itu harus mengajak warga di lingkungan tempat tinggal, rekan-rekan kerja di kantor, kerabat, atau siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya untuk membantu pembangunan kembali tempat ibadah. Jadi buat aja badan amal sekalian ya guys ya. Mengajak warga di lingkungan tempat tinggal. Ya tadi gimana? Tadi aku ngikut lah ya ini. Tadi pada banyak yang jawab C, aku ngikut lah ya. Aku tadi jawabannya ngikut ya. C cuma 2 poin guys ya. Ayo
Harap diingat ya, ntar kalau soalnya ada yang mirip seperti ini tentang menyumbangkan ya, tentang menyumbangkan itu, kita harus mengajak satu desa gitu. Mengajak satu desa untuk menyumbang ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini udah bener ya, udah bener A, udah bener A. Prosedur yang baik ya, prosedur kerja yang baik tuh, melakukan inovasi secara berkelanjutan ya. A-nya 4 poin, C-nya 3 poin, B-nya 2 poin, D-nya 1 poin. Kan bener kan, tepat waktu kan ya. Tadi yang jawab komitmen tuh tadi, yuk direvisi komitmennya. C-nya itu 3 poin ya, D-nya 2 poin, B-nya 1 poin. Itu soal PGSJ atau perkantoran Kak, untuk semua jabatan Kak Fatin ya. Manajerial sosiokultural ini untuk semua jabatan ya, untuk semua jabatan bisa. Yuk langsung di-share-share aja ke teman-temannya ya, supaya tidak ketinggalan. Bisa ikut bimbel di BASN ya, perbanyak referensi, free tryout dan video pembahasan, klik link di bawah profil, yuk di tap-tap layarnya dan di share-share ya. Di share-share ya, di share-share. Oh ini juga yang salah, ada 2 yang salah guys. Tidak diterima di kantor yang Anda inginkan ya. Istri Anda meminta akan Anda lakukan. B ternyata ya, mengikuti pelatihan agar dapat diterima, padahal istrinya minta agar melamar di kantor lain ya. Jawabannya itu B. Ya. Namanya soal wawancaranya kira-kira sama ke semua jabatan. Insya Allah sama Kak. So, insya Allah sama ya, setahu saya soal wawancaranya itu sama semua pembahasannya sih. Kalau soalnya ya nggak sama persis, pembahasannya sama. Insya Allah sama, manajerial sama wawancara itu untuk semua jabatan Kak. Untuk semua jabatan. Ini B ya, ya direvisi nih jawabannya B nih B, mengikuti pelatihan agar dapat diterima ya, walaupun istrinya minta suruh melamar ke kantor lain guys. Jadi ini nggak nurut ya sama istrinya ya. Oke, kita lanjut ya, nomor 11. C, itu udah betul ini ya, mengingatkan kekeliruan dengan baik-baik ya kan, udah baik-baik, udah jelas lah ini ya. Kita lanjut. Tadi salah 2 ya tadi. Menurut Anda saat saya gagal mengendiri, tuh kan menunggu tugas belajar ya kan. Kalau belajar tuh ya setiap waktu kan, setiap saat, tidak perlu menunggu tugas belajar. Kita lanjut 13. Jawabannya udah betul ya. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Ya kan, karena untuk mencegah gangguan ya, jadi teliti. Kita lanjut ya, kita lanjut. Itu udah C, udah betul ya. Tadi udah betul ya yang jawab C. Yuk, yuk semangat, yuk semangat, semangat, semangat. Jadi gimana tadi tipsnya? Kalau kehabisan waktu ya, dibaca jawabannya aja yang baik-baik ya, yang baik-baik. Saat menggunakan inventaris kantor, ternyata saya menjumpai ada beberapa yang sudah tidak layak pakai ya. Mencari tahu siapa yang telah merusaknya. Kita next. Tuh, nomor 15 juga udah benar ya tadi, meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. Nah, tadi ada yang salah nggak? Yang jawab soalnya salah ada nggak? Contoh soal wawancara, hampir mirip Kak. Kak Deva, hampir mirip soal wawancara, cuma 10 soal. Tenang aja ya, tenang aja. Pasti betul kok ntar ya, pas ujian loh. Pas ujian pasti betul ya. Lebih baik kakaknya cari referensi soal teknis seperti itu ya, dan manajerial. Wawancaranya cuma 10 soal, hampir mirip sih sama soal manajerial.
Jawabannya B udah betul ya. Tadi ada yang jawab salah lagi nggak? Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Oke, kita lanjut. Nah, udah betul ya C. Ntar ya kita habis ini lanjut penata layanan ya. Penata layanan setelah ini ya. Penata layanan kita lanjut setelah soal manajerial ya. Ya udah betul ya. A. Mendiskusikan saat rapat. Udah betul juga mereview hasil pekerjaan hari ini ya. Ya kan, masa pas kerja baca-baca buku, ya enggak juga sih, kurang tepat. Kita lanjut selanjutnya. Yang di tab-tab layan yang bisa ya, setelah ini kita lanjut penata layanan ya guys ya, penata layanan setelah ini. Gimana, apakah ada yang mau request? Mau request jabatan lain? Apakah ada yang mau request jabatan lain kakak-kakaknya? Apakah ada yang, oh ini keliru guys, keliru. Tidak boleh mengapresiasi ya, menolak ya. Langsung menolak ya ternyata. Biasanya kan orang baik kan kayak gitu ya, mengapresiasi tapi tidak menerima. Ini langsung menolak ya, langsung menolak. Pak pengelola tadi siang udah ya Kak Tati. Tadi siang udah dibahas pengelola. Operator juga. Pilihannya yang mau request penata layanan atau administrasi kantor dulu. Mau penata layanan atau administrasi perkantoran dulu. Kalau operator tadi siang sudah, mohon maaf ya tidak bisa diulang. Operator sudah tadi siang. Tuh, penata layanan, oke. Berubah tidak ya, ternyata berbenah ya. Hampir mirip ya guys ya. Ntar diingat-ingat ya, ntar kalau ada yang mirip seperti ini, kita tidak boleh berubah ya ternyata. Kita berbenah, hampir mirip sih memang berbenah dan berubah. Administrasi perkantoran, ntar ya, oke jam 8 lah, karena banyak suara penata layanan ya. Banyak suara penata layanan ya kakaknya ya, jadi tetap jam 8 ya, tetap jam 8 administrasi perkantorannya. Ini mana nih, masih mau cek kunci jawaban atau langsung lanjut? Mau langsung lanjut atau masih cek kunci jawaban? Udah ini administrasi bagian perencanaan keuangan itu susah nggak ya soalnya kakak? Ya kalau setahu saya ya sesuai jabatan itu sama soalnya pengadministrasi perkantoran walaupun ditempatkan di dinas-dinas tertentu ya kan. Itu jadi penempatannya saja, tapi kalau untuk jabatan administrasi perkantoran itu sama soalnya. Oke, kita lanjut ya, sudah kita lewati ya. Bentar. Yuk klik link di bawah profil yuk kakak-kakaknya yuk, sambil saya carikan soalnya dulu. Klik link di bawah profil, klik link di bawah profil. Klik link di bawah profil yuk, langsung DM yuk, langsung DM aja, ikut bimbel free tryout dan video pembahasannya. Nah, di mana sih aku nyimpennya? Lupa. Penata layanan ya, penata layanan operasional. Penata layanan operasional, di manakah kamu? Penata. Yuk klik link di bawah profil kakak-kakaknya. Yuk klik link di bawah profil. Pengelola, penata.
Oke, sudah siapkah? Sudah siapkah? Hadir, oke kakaknya. Ayo di tap-tap layarnya yuk, di share-share ke teman-temannya. Ya, kalau soalnya panjang kayak tadi Kak, tipsnya ya baca jawabannya aja Kak. Kalau udah waktunya udah mepet ya. Apalagi kalau soal manajerial ya, baca jawabannya aja yang baik-baik ya. Insya Allah betul kok ya. Ya insya Allah betul ya kan, ya kan, ya kan. Gitu aja, tenang ya. Kalau soalnya panjang-panjang, kayaknya kalau soal manajerial gitu, jawab aja yang baik-baik. Oke, kita mulai ya. Teknik pengelolaan proyek yang menggunakan diagram batang untuk menjadwalkan dan memantau kemajuan proyek adalah ya betul jawabannya Gantt chart ya, itu dalam bentuk grafik batang ya. Dalam bentuk grafik batang. Jawabannya C. Gantt chart. Ya, cicak-cicak di dinding. Kita next selanjutnya nomor 62. Yuk, yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya ada di bawah profil. Untuk ikut bimbel, klik link di bawah profil. Salah satu tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah adalah A. Kurangnya sumber daya manusia. B. Tingkat turnover yang tinggi. C. Masalah birokrasi yang memperlambat pengembangan pegawai. D. Terlalu banyak pegawai. Penata layanan Kak, penata layanan ini ya, penata layanan. Soal penata layanan operasional ya, ditap-tap layarnya dan share ke teman-temannya. 62 yang betul adalah tadi apa yang 61? Grafik batang Kak, pengelolaan proyek menggunakan diagram batang. Ya, 62 jawabannya yang betul. Masalah birokrasi yang memperlambat pengembangan pegawai. Administrasi perkantoran, kalau jumlah soal itu sama